Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Samid Aflah Muzaki dari Prodi PJKR Fakultas FKIP dengan nomor NIM 240 701 130 dari PJKR B 2024. Di sini saya akan membahas soal-soal yang ada di bab 2, yaitu mata kuliah Aswaja. Kemarin saya sudah membahas Aswaja bab 1. Sekarang kita akan membahas di bab 2, yaitu Mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini di bab 2 ini ada beberapa soal, yaitu 5 soal. Soal-soal yang akan kita bahas adalah nomor 1, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua adalah jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Terus soal yang ketiga, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Nah, kita nanti akan bahas kenapa para ulama merumuskannya ke dalam 20, kenapa enggak lebih dari 20 gitu. Terus soal yang keempat, jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya. Nah, ini juga. Kenapa kok bukan salah satunya? Kenapa harus dua-duanya? Soal yang terakhir, yaitu jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Nah, kita akan membahas soal-soal tadi. Dari kelima soal tersebut kita akan bahas semuanya. Dimulai dari soal yang pertama, yaitu jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Pembahasannya yaitu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah secara esensi sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya membuat metode untuk memudahkan orang awam seperti kita untuk mengenal Allah Ta'ala dengan konsep 20 sifat wajib baginya. Sifat 20 bukanlah membatasi sifat Allah, melainkan ia adalah sifat induk yang mampu dijangkau oleh akal manusia agar kita sebagai orang awam atau kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah, bisa mengenal Allah Ta'ala, mengenal lebih dekat Allah Ta'ala. Dan soal nomor 2 yaitu jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Nah, pembahasannya, sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak, dinisabahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktibari atau sesuatu yang dianggap wujud. Sedangkan sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini, yaitu sifat salbiyah dan ma'ani. Itu dia pembahasannya. Perbedaan dari sifat salbiyah dan ma'ani. Itu tadi pembahasan
kita di soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat. Kenapa kok tidak lebih dari 20? Nah, tadi kan di soal nomor berapa tadi sudah dijawab supaya kita orang awam ini atau kita sebagai manusia ini bisa mengenal Allah Ta'ala. Nah, ini kita jelaskan lagi. Yang dimaksud dari sifat induk adalah seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis menginduk kepada sifat-sifat Allah di atas. 20 sifat ini adalah batas maksimal akal manusia untuk mengetahui sifat wajib bagi Allah. Lebih dari 20 sifat tersebut, akal manusia tidak mampu menjangkaunya. Nah, itu salah satu alasan kenapa para ulama mengindukkan 20 sifat wajib tadi. Karena lebih dari 20 itu, akal manusia tidak akan bisa menjangkaunya. Karena akal manusia tidak mampu menjangkau lebih dari 20 sifat tersebut, 20 sifat wajib Allah, maka manusia tidak dituntut untuk mengetahuinya. Maka diwajibkan hanya 20 supaya kita sebagai orang awam mampu mengenal Allah Ta'ala dengan 20 sifat wajib Allah. Maka dari itu para ulama tidak melebihkan 20 sifat tersebut ke berapa gitu. Cuma 20 sifat induk. Soal nomor 4. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya. Mengapa kok keduanya ini ditetapkan bukan hanya ma'ani saja atau hanya ma'nawiyah saja? Kenapa? Ini akan menjadi pertanyaan kita. Bukan salah satunya saja. Nah, jawabannya adalah karena sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab dari manusia dibuka Allah Ta'ala, maka manusia akan melihat sifat-sifat ini. Sedangkan sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya, apabila sifat kudrah atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiran atau zat yang kuasa. Seperti itu. Dan soal yang terakhir, jelaskan isi 20 sifat wajib bagi Allah beserta dalil akli dan naklinya. Ke-20 sifat tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, adalah sifat yang menunjukkan esensi zat itu sendiri. Yang kedua sifat salbiyah, adalah sifat yang berfungsi untuk menaifkan seluruh hal yang tidak layak dinisabahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qidam, dahulu tanpa permulaan. Dalil akli sifat qadam adalah seandainya Allah tidak bersifat qadam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Kedua bako, tidak ada akhirnya atau kekal. Bako. Dalil akli sifat bako adalah andaikan Allah tidak bersifat bako, maka pasti Allah bersifat fana. Yang ketiga adalah mukhalifatul lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Dalil akli, andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis sebagaimana makhluk. Wahdaniyah, esa, baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. B. Sifat ma'ani, kudrah, kuasa, iradah, berkehendak, ilmun, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, kalam, berfirman, kolam. C. Sifat ma'nawiyah, yang ketiga, kaunuhu qadiran, adanya Allah zat yang maha kuasa. Kaunuhu muridan, adanya Allah adalah zat yang berkehendak. Kaunuhu aliman, adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui.
Kaunuhu hayyan adalah Allah adalah zat yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, adanya Allah adalah zat Allah yang maha mendengar. Kaunuhu basiron, adanya Allah adalah zat yang maha melihat. Kaunuhu mutakaliman, adanya Allah adalah zat yang maha berfirman. Nah, itu adalah pembahasan kita di soal-soal bab 2, yaitu mafahim ahlus sunnah wal jamaah. Mafahim ahlus sunnah wal jamaah. Tuh, di bab 2 kali ini kita membahas 5 soal tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.